Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian fikih nikah. Syarah Uqudul Lujain li Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di masalah pasal kedua tentang hak-haknya suami yang wajib dilaksanakan oleh istrinya. Dan ini kita masih di pembahasan tentang hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Abi Hurairah yang beliau menasihati Siti Fatimah, putri kesayangan beliau sekaligus istri dari Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Lanjutannya beliau mengatakan, amma ta'lamina ya Fatimah, engkau tahu ya Fatimah, anna ridha zauj min ridallah ta'ala wa sukhtahu min sukhtihillahi ta'ala. Ketahuilah wahai Fatimah, bahwasanya ridhonya suami itu dari ridhonya Allah. Jadi Allah, suami ridho, Allah ridho. Murkanya juga murkanya Allah. Ya Fatimah, idza hamalatil mar'ah bil janin fi batniha, kalau seorang istri hamil, dengan janin di perutnya, istaghfarat lahal malaikah, maka malaikat mengistighfari, ya, memohonkan ampun ini orang. Wa kataballahu laha kulla yaumin alfa hasanatin, dan dicatat bagi wanita tersebut, istri itu, setiap hari alfa hasanah, 1000 hasanat. Bayangkan 1000 hasanat. Wa maha anha alfa say'ah, dan menghilangkan 1000 say'ah, dosa kecil. Kemudian faidah, ini selama hamil ya, selama hamil pahalanya itu. Ini kok sabar? Ya, kalau sabar, tawakal, sabar, ikhlas, gak terus ngomel ngamuk. Nah, kalau misalkan ngomel ngamuk apa segala macam. Kemudian dikatakan faida ja'ahat talak. Talak itu proses persalinan yang sakit ya, memang proses persalinan itu kan sakit, maka itu ada namanya darah talak kan. Kalau dalam proses persalinan tersebut dengan rasa sakitnya, maka kataballahu laha thawabal mujahidin, maka Allah akan memberikan pahala orang-orang jihad. Pahalanya orang-orang jihad, seperti orang-orang jihad fi sabilillah. Fa idza wada'at hamlaha, kalau melahirkan, kharajat min dunubiha kayaumi waladatha ummuha, melahirkan setelah proses sakit tersebut berpahala seperti pahala jihad. Kemudian melahirkan, maka berpahala seperti seolah-olah keluar dari perut ibunya, dalam arti kayak lahir lagi nih perempuan. Antian tidak ada dosa, dihapus dosa-dosanya oleh Allah SWT. Ya Fatimah ayyuma imratin khadamat zaujaha biniyatin shadiqah. Wahai Fatimah, seorang istri ketika dia berkhidmah membantu suaminya biniyatin shadiqah, dengan tulus, niat yang tulus, illa kharajat min dunubiha, membantu ini macam-macam ya, membantu masakkan, membantu membersihkan rumah, membantu menjaga anak. Kalau yang viral di internet, di medsos ini kan itu kewajiban suami, betul, tapi ketika si istri membantu, maka ini pahalanya. Ini pahalanya. Apakah istri, kan viral itu kan ya,
Apakah istri wajib untuk menyapu rumah? Enggak. Bersihkan rumah suami. Tapi kalau dibantu, istrinya membantu yang membersihkan, suami dibiarkan mencari kerja di luar supaya dia pulang tidak capek mengerjakan pekerjaan rumah, diselesaikan pekerjaan rumah tersebut oleh istrinya, ini pahalanya nih. Ayyuma imra'atin khadamat zaujaha biniatin shadiqah illa kharajat min dunubiha kayomi waladatha ummuha, maka dihapus dosanya seperti dia lahir lagi dari ibunya. Bayi lah karena dosanya. Walan takhruj, dan tidak keluar minat dunia, tidak akan mati ini perempuan, wa alaiha minadz dzunubi syai', dan dia ada dosa, tidak akan meninggal kecuali hilang dosanya. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tajidu qabraha raudhah min riyadil jannah, dan dia akan mendapati kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Wa a'taha Allah taala thawaba alf hajjatin wa alfa umratin, dan Allah memberikan pahala 1000 pahala haji dan 1000 pahala umrah. Ini hadis nih. Ini hadis riwayat Abi Hurairah. Kemudian astaghfiru Allah alfa malak ila yaumil qiyamah, dan beristighfar 1000 malaikat sampai hari kiamat. Kalau dia khidmah dengan ikhlas, dengan suka hati, bukan dengan keterpaksaan dan marah, ini hasilnya. Ya, maka itu menjawab di internet, di medsos dan lain sebagainya ini yang masalah-masalah yang viral sekarang ini, hati-hati. Hati-hati. Memang suami itu tidak boleh memperbudak istri, betul. Istri bukan budak suami, betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ladang amal bagi istri. Ya, ladang amal bagi istri dan tanggung jawab penuh bagi suami. Suami punya tanggung jawab penuh, istri punya ladang amal. Saling mengisi sebetulnya kan. Ini menjaga, bertanggung jawab dunia akhirat si suami, si istri berkhidmat dengan dia menambahkan pahala dan juga meringankan beban tanggung jawab si suami. Ya, harusnya kan seperti itu. Wa ayyuma imra'atin khadamat zaujaha yauman wa lailatin. Yauman wa lailatan. Ya, ada istri yang dia khidmah sama suami. Khidmah membantu suaminya siang malam. Biti bin nafsin, dengan senang hati. Wa ikhlasin wa niyatin shadiqah, dengan keikhlasan dan niat yang benar-benar jujur, yang benar-benar ya. Illa ghafarallahu dunubaha kullaha wa albasaha yaumal qiyamah khullatan khadra, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa si perempuan yang diampuni oleh Allah. Dan Allah akan memberikan pakaian nanti di yaumil qiyamah dengan pakaian perhiasan berwarna hijau yang mewah maksudnya. Wa kataba laha bikulli sya'ratin fi jasadiha alfa hasanat, dan akan diberikan oleh Allah pahala setiap rambutnya di jasadnya dia, setiap rambut di jasadnya 1000 hasanat. Wa a'tahallahu mi'ah hajjah wa umrah, dan memberikan padanya pahala haji dan umrah 100 kali. Nah, sekali lagi ini hadis Nabi. Ya Fatimah, ayyuma imratin tabassamat fi wajhi zawjiha. Seorang istri, wahai Fatimah, ketika dia tersenyum aja di depan suami, illa nadallahu laha bi'ainir rahmah, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmah. Ya, senyum tok itu ganjaran. Senyum saja seorang istri kepada suami itu pahala sudah. Mesem tok guyu. Lah kalau sebaliknya, lek mencudut ya apa? Hah? Lek mau mencoco ngoten ya apa? Mencudut, mencoco, ngamuk. Mulai-mulai kerja, suami pulang kerja, istrinya cemberut. Ini apa nih? Wes kesel di jopo kerja, mulai-mulai
ditampani. Ya Fatimah ayyuma imratin farashat li zaujiha. Perempuan istri yang menyiapkan tempat tidur untuk suaminya. Bidi bin nafsin dengan suka hati. Illa nadaha munadin minas sama, kecuali ada malaikat yang menyeru di atas langit. Istaqbilil amal, terimalah amal. Terimalah amal. Faqad ghafarallahu laki, maka Allah telah mengampuni dosamu, wahai perempuan. Ma taqaddama min dzambiki wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan tadi ya, dengan keikhlasan, dengan suka hati. Ya Fatimah ayyuma imra'atin zahanat ra'sa zaujiha. Wahai Fatimah, ketika ada seorang suami yang diminyaki rambutnya oleh istrinya. Maksudnya disisiri, dirapikan ya, dirapikan. Digenakno atau dikancingno klambine ngoten. Walahyatahu, dan dirapikan jenggotnya. Wa qassat syaribahu, dan digunting niki napa? Kumisnya, kan sunah menggunting kumis niki. Gunting kumis itu sunah. Ya. Bahkan dikatakan misalkan rambutnya kumis niki sampai menutupi bibir merah niku, kata Imam Nawawi apa? Seret dikabulkan doa terus. Apa mana sampai nutupi kabeh ngoten niku. Jadi dirawat kan, sama istrinya dirawat. Ya bukan tuh kayak skincare kan ya, maksudnya dirawat itu ya biasa lah, normal wong lanang disoreni lah, dipakaiani, dikancing no tayok nopo ngoten. Kemudian jenggotnya dirapikan, kumisnya digunting. Intinya digenak no. Wa qallamat adzafirahu, dan digunting kukunya. Ya, karena ada kan susah kita kalau gunting kaki ngoten kan. Kuku kaki itu kan rupa susah. Gunting itu digunting no, dirapikanlah. Illa sakahallahu minar rahikil makhtum wa min anharil jannah. Maka Allah akan memberikan minuman dari rahikil makhtum ini, minuman surga. Nanti penjelasannya ada. Wa min anharil jannah, dan dari sungai-sungai di surga. Loh, kan istri itu bukan budak. Siapa sih ngomong istri budak? Nah itu disuruh gunting rambut, suruh merapikan rambut, suruh gunting kuku bla bla bla. Lah iki lho pahala. Kalau mau, kalau enggak mau ya wis enggak usah. Mau pahala? Ayo khidmah seperti ini sama suami. Enggak mau pahala, wis kakean, merasa kakean pahala. Misal, ya sojo. Ojo sambat engko dia miliki kiamah, aku kok titik men pahala aku. Nah ini kan kok enakan suami kok dadi raja ngene. Loh, kan sudah kita bahas sebelumnya. Ini bab kedua. Bab kedua tentang masalah haknya suami yang wajib atas istri. Yang sebelumnya jauh hari kita membahas haknya istri yang wajib atas suami. Yang justru suami ini lebih babak belur sebetulnya, lebih berat menjadi suami itu, tanggung jawabnya dan lain-lainnya kan. Ini enten sing protes ngoten soalnya. Kemudian jadi intinya ini semuanya pahala kalau dilakukan dengan ikhlas. Bukan apakah istri wajib untuk memotong kuku kaki suami, kuku tangan suami, merapikan rambut suami, menyisiri suami, apakah wajib? Enggak. Tapi kalau dia melakukan itu hukumnya sunnah, pahalanya ini janjinya Kanjeng Nabi. Kalau mau. Kemudian wa hawwanallahu 'alaiha sakaratul maut, dan Allah akan mempermudah sakaratul mautnya. Dientengno sakaratul mautnya. Diperingan. Wa tajidu qabraha rawdha min riyadil jannah, dan dia akan mendapati kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga. Wa yaktubullahu laha bara'ah minan nar wal jawaza 'ala sirat, dan Allah akan mencatat orang ini bebas dari neraka, aman, terbebaskan dari api neraka, dan jawaza 'ala sirat, dan bisa melewati jembatan sirat. Ini luar biasa kan. Dan makna rahik di sini kalau ini syarahnya.
Wa makna rahik al-khamru safiyah at-tayyibah. Maknanya rahik itu adalah khamr yang sangat murni, yang sangat enak, wangi. Wa makna makhtum mamnu' min an tamassahu yad ila an yafukkal abral khatmahu wal makhtum asyraf minal jari. Maksudnya napa nggih? Minuman yang tidak pernah dibuka. Jadi sik utuh ngono. Sik segelan itu rahik makhtum. Sik segelan. Jadi minuman-minuman surga. Ini nilai pahalanya. Ya, nilai pahalanya, keutamaannya seorang istri. Jadi ladang amal istri itu banyak sekali di rumah tangga. Ini bukan memperbudak istri, tapi justru ini memberikan kesempatan bagi istri untuk lebih banyak beramal di rumah tangganya. Kalau dia mau, saya tidak mau beramal, ya silakan. Tapi ojo sambat ketika masuk ke alam barzah dengan kondisi miskin amal, miskin ganjaran. Jangan sambat dong. Salahnya siapa? Ya. Wa riwaya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ghasalatil mar'a thiyaba zawjiha kataballahu laha alfa hasanah wa ghafara laha alfa sayi'ah wa rafa'a laha alfa darajah wa astaghfara laha kulla syai'in tal'at alaihi syams. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha." Kalau seorang istri mencuci pakaian suami. Mencuci pakaian suami, apakah wajib? Enggak. Tapi gitu pahalanya. Mencuci pakaian suami, kataballahu laha alfa hasanat. Allah akan mencatatnya 1000 pahala. Wa ghafara alfa sayi'ah, dan Allah akan mengampuni 1000 dosa. Wa rafa'ala alfa darajah, dan Allah akan menaikkan 1000 derajat. Wastaghfara laha kulla syai'in, dan Allah akan mengampuni, ya, dan akan dimohonkan ampun kulla yaumin kulla syai'in tal'at ali syams, yang terkena matahari akan memohonkan ampun bagi ini perempuan. Jadi makhluk-makhluk yang terkena matahari, maksudnya banyak, saking banyaknya kan, yang akan memohonkan ampun bagi ini perempuan ketika dia khidmah seperti itu pada suaminya. Bahkan dikatakan waqalat Aisyah dan seterusnya, nanti kita bahas selanjutnya lah. Ini terakhir ini sudah masuk nanti ke pasal salatul mar'a fi baitiha wa ana afdal min salati fil masjid ma'an nabi. Ini kita bahas nanti yang akan datang insyaallah. Yang akan datang itu mungkin setelah lebaran ya. Ini penutupan pengajian sementara. Kemudian kita insyaallah di tanggal 6 April itu Ahad Pon sekaligus halal bihalal. Ya, 6 April sekaligus halal bihalal. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ini di online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di online betul enten. Assalamualaikum Pati hadir, Masya Allah. Ya Allah. Betul enten? Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi din wa hikmatu salamun ala salafuna sallallahu alaihi wa sallam. Hadat Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salat radina namtu alim wa ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqil Fatihah wa asari Fatihah barakatil Fatihah. Taqabbal minka sama'ana wa tub 'alaina Allah musta'an bana fil antum as-sawal afiyatu wa marhabatika arhamar rahimin arhamar rahimin arhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.